Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena di hari ini kita dapat bertemu kembali, walaupun hanya kita di daring. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini tetap bermakna dan tetap bisa diikuti dengan baik oleh kita. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Bapak ingin kalian, salah satu dari kalian memimpin untuk doa terlebih dahulu. Bapak ingin Pak Edward, silakan. Pimpin doa, Edward. Baik Pak, ya mari teman-teman sebelum kita memulai pelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa tenang, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Edward. Selanjutnya kita akan secara hikmat mendengarkan lagu Indonesia Raya. Mohon yang lain di mute dulu suaranya. Dan agar lebih hikmat, nanti kita sambil hormat mendengarkan. Sebelum dimulai, kepada seluruh siswa, hormat, gerak. Gerak. Baik, terima kasih anak-anak. Gimana kabarnya semuanya? Apakah sehat? Apa ada yang sakit? Gimana? Sehat Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Husnul sehat, Husnul? Lemes sekali, Husnul. Sehat, Bapak. Kamu tiap minggu ya, seperti ini terus nih. Kayaknya kamu Bapak, suaranya Nur masih ada, Pak. Jadi suara Bapaknya nggak kedengeran. Nur, mohon dimatikan dulu. Nur. Baik, sebelum mulai pelajaran kita Bapak akan absen dulu satu-satu. Yang Bapak sebut namanya, bilang siap hadir Pak. Pertama, Bapak John Lulu Nisha Agnia. Hadir Pak Nanda. Yang kedua, Edward Ansori. Siap hadir Pak. Ketiga, Ana Ruhona. Hadir, Pak. Berikutnya, Iqbal Wahyudi. Siap hadir, Pak. Berikutnya, Rifki. Hadir Rifki. Hadir, Pak. Henry Dwi Jayanto. Hadir, Pak. Hadir. Husnul Afwa. Siap hadir, Bapak. Nah, begitu dong Husnul. Yang semangat, jangan lemes. Walaupun matanya lemes, tetap harus semangat. Selamat setia.
Siap, hadir. Mantap, Pak Slamet. Berikutnya Yoga Purnama, Siap, hadir. Muhammad Tamam Ridho. Tamam, kemana nih Tamam? Disuruh beli sasa kayaknya nih, kayak kemarin nih. Ya Pak, beli sas. Tadi disuruh ke warung, katanya bilang sama saya di Harusnya WA. izin dulu ya, kalau mau kemana-mana kalian harus izin dulu ke Bapak. Berikutnya Nur Lailatul Fitria, dari tadi ini suaranya belum dimatiin. Nur Lailatul kemana lagi ini? Lela, Nur Lela. Lagi di Udah, jalan kali, biarkan Pak. saja. Baik, hari ini kita akan membahas materi tentang taktik. Yang minggu kemarin kita sudah mempelajari semua tentang bola kecil, dimulai dari tenis meja, pasti, dan juga bulu tangkis. Sekarang kita akan masuk ke materi atletik. Ada yang tahu di atletik itu ada berapa nomor perlombaan? Silakan ajukan tangan dulu kalau ingin menjawab. Nah, Yoga Purnama, silakan Yoga. Di atletik itu ada nomor lemparnya, ada lempar lembing, tolak peluru. Maaf Pak. Bener kan ya? Nomor lempar? Nomornya saja, nggak usah disebutkan. Nomor lempar. Lari lempar lompat. Oh, lempar, lari, jalan, dan melompat. Oke, bagus. Nah, baru sekarang coba Bapak ingin dulu yang kamu tahu di atletik bagian nomor lari ada apa aja dulu? Ada lari jarak pendek, lari jarak jauh, sama estafet, Pak. Bagus, cuma lari itu bukan hanya jarak jauh dulu. Nanti ada lari jarak pendek, ada lari jarak menengah. Banyak sekali macamnya di lari. Siapa? Berikutnya, Selamat. Siap. Selamat, coba sebutkan nomor atletik di nomor lompat. Ada lompat jauh, ada loncat tinggi, ada lompat galah. Bagus, pintar-pintar sekali ini murid Bapak hari ini. Berikutnya Henry, kamu jangan ngelamun Henry. Isi rambut Ya, Pak. terus. Henry, coba kamu sebutkan. Nomor lempar, Henry. Lempar ada lempar lembing, lempar cakram, tolak peluru Pak, yang saya tahu 3. Baik. Lempar mortil. Lempar mortil, satu lagi. Yang akan kita bahas hari ini adalah tentang nomor lempar, yaitu nomor tolak peluru. Sebentar, Bapak akan share mempresentasikan tentang PPT-nya. Sudah terlihat anak-anak? Sudah Pak. Sudah, Pak. Pak, itu gambarnya orang lari ya, Pak? Iya, kita kan di atletik, Pak. Jadi ini masih bagian dari atletik. Atletik itu identik dengan lari. Lela, suaranya dimatiin dulu, Lela. Iya, ini Lela. Lela kemana nih, Lela? Baik, kita lanjut. Apa sih itu tolak peluru? Ada yang tahu tolak peluru itu apa? Tolak peluru itu yang dilempar ya, Pak? Dari besi itu loh, Pak. Apa sih itu loh? Iya, betul. Tapi bukan dilempar ya. Namanya juga sudah tolak. Tolak sama melempar itu beda, Selamat. Jadi, pengertian tolak peluru merupakan salah satu cabang atletik pada nomor lempar. Tujuan dari tolak peluru adalah melakukan tolakan sejauh-jauhnya secara syah dan benar menurut aturan. Nah, biasanya di tolak peluru ini kita ada dua gaya. Ada gaya ortodoks atau gaya menyamping dan gaya O'Brien yang membelakangi. Jadi intinya tolak peluru ini adalah menolak suatu peluru. Peluru itu terbuat dari besi. Ditolak sejauh-jauhnya. Jadi lemparan terjauh adalah yang menang. Jadi kalau misalkan kalian
hanya sekedar melempar dan lemparnya dekat, itu mungkin sama, tetap disebut tolak peluru. Cuma kalau untuk perlombaan itu tidak dianjurkan. Dan untuk sekarang kita tidak dulu memikirkan jauh atau tidaknya, karena kita hanya akan mempelajari tentang teknik dasarnya saja. Berikutnya yang tadi disebutkan Selamat, lempar katanya. Ternyata lempar sama tolak itu berbeda. Ada yang tahu apa perbedaan tolak dan lempar? Edward mau berpendapat katanya, Pak. Edward, silakan Edward. Siapa? Kalau lempar itu melempar, Pak. Kalau tolak itu menolak, Pak. Semua orang juga tahu, Edward. Gimana tadi Husnul yang nunjuk? Husnul, perbedaan tolak dan lempar. Iya, Pak. Mungkin perbedaannya dari gerakan, Pak ya. Kalau melempar mungkin hanya melempar saja. Hanya melempar saja. Sama aja kamu mah, kayak Edward. Tuh, belum tahu, Pak. Jelasin dong, Pak. Kalau saya lebih baik ditolak, Pak. Kalau saya lebih baik dilempar, Pak, daripada ditolak. Cintanya sakit hati. Jangan curhat, Selamat. Ini bukan sesi curhat, Selamat. Kamu minggu kemarin nggak masuk, sekarang malah curhat. Baik, ada yang tahu yang lain apa itu perbedaan tolak dan lempar? Baik, siapa tuh yang acungin tangan? Ya, kelihatan di Bapak. Rifki silakan. Ya Pak, perbedaan melempar dan menolak. Kalau lempar itu seperti dibuang Pak. Kalau sedangkan menolak itu didorong Pak. Jadi didorong seperti ini. Kalau lempar, buang aja gitu Pak. Betul sekali jawabannya Rifki. Nih bagus nih kayak Rifki. Husnul, kamu jangan nunjuk-nunjuk orang aja Husnul. Ya, Pak. Perhatikan Husnul. Nah, perbedaan tolak dengan lempar terletak pada seseorang pada saat melepaskan benda yang ia tolak. Kalau menolak, pergelangan tangan itu tidak bergerak, dominan tidak bergerak. Jadi hanya sekedar mendorong, itu adalah pengertian tolak. Dan kalau misalkan yang melempar, lempar itu semua bagian tangan bekerja pada saat melempar, dan terutama si pergelangan tangannya pasti akan seperti gerakan melecut, itu adalah gerakan melempar. Kalau dorong, si posisi pergelangannya tetap diam, tidak dilecut. Kalau misalkan melempar, dia ada gerakan seperti melecut. Itu adalah perbedaan antara menolak dan juga melempar. Berikutnya ini adalah lapangan tolak peluru. Biasanya di lingkar itu kita atau menolak pelurunya itu dalam lingkaran. Dan arah yang dihitung adalah 40 derajat yang ke depan itu tuh, ke arah tolakan. Jadi kalau keluar dari itu tidak dihitung. Berikutnya ada ukuran berat peluru dalam olahraga tolak peluru. Berat untuk putra itu ada 6,25 kilo sampai 7,25 kilo. Cukup berat untuk putra. Ini untuk yang standar internasionalnya. Berat untuk putri adalah 3 kg sampai 4. Nah, untuk kalian, untuk anak-anak sekolah, berat peluru cukup berat untuk laki-laki 6,25 dan untuk putri 3 kilo. Nah, untuk mensiasati berat peluru ini, karena kalian tidak mungkin punya peluru di rumah kalian. Ada yang punya peluru di sini, di rumahnya? Tidak ada, Pak. Ada peluru tembak-tembakan, Pak. Beda, itu mah beda. Oh, beda ya, Pak? Beda lah. Iya. Emang kamu punya peluru yang beratnya 7 kilo? Nggak ada, Pak. Makanya saya tadi bingung. Saya kira peluru itu peluru yang kecil. Kamu ngangkat gas aja berat tuh warung, Henry. Berarti beda ya, Pak? Cuma namanya doang sama ya? Iya, namanya doang sama. Dua-duanya mungkin disebut peluru, tapi yang untuk nomor tolak peluru ini berbeda dengan peluru yang kamu tembak-tembakan itu. Siap, terima kasih, Pak. Kalian sudah menyiapkan bahan yang kemarin Bapak suruh?
Bapak kan minggu kemarin nyuruh kalian buat benda seperti peluru. Boleh terbuat dari apa aja, boleh dari kertas, boleh dari bola apapun itu. Kalian udah bawa? Udah, Udah Pak, ada Pak. Udah, Pak. Coba Saya Bapak gulung-gulung pengen dari baju, lihat. Pak. Bapak pengen lihat yang bawa, angkat. Bolanya di mana bolanya? Luar biasa Luru. Anak itu apa anak? Yang tadi kecil banget sekarang gede banget. Peluru itu ada di tengah-tengah anak, tidak sebesar itu juga. Nanti diperbaiki anak ya. Selamat, mana ini bolanya Selamat? Pak, saya bolanya udah jadi, tapi tadi ada yang ngambil. Siapa ya Pak? Nggak tahu Pak. Di kelas tuh Pak hilang. Aduh, hati-hati. Pak, saya bikin Pak dari bola mainan Pak. Dari Coba bola lihat, mainan, Henry. saya isi pasir Pak. Luar biasa Henry, bagus. Itu pakai apa Henry? Pakai lakban ya? Iya Pak, pakai solasi. Hati-hati Henry, kalau pakai pasir gitu lumayan berat, awas kena orang. Isinya dikit doang Pak. Jangan Susah turun. soalnya. Baik, kalau kalian sudah punya si pelurunya, kita akan masuk ke teknik dasar tolak peluru. Baik, Bapak minta tolong salah satu dari kalian membacakan ini. Yoga, coba baca Yoga. Teknik dasar tolak peluru. Cara memegang peluru. Peluru diletakkan pada telapak tangan bagian atas atau pada ujung telapak tangan yang dekat dengan jari-jari tangan. Ini Pak, jari-jari tangan direnggangkan atau dibuka jari manis, jari tengah, dan jari telunjuk untuk pergunakan memegang peluru bagian belakang. Sedangkan jari kelingking dan ibu jari untuk memegang dan menahan peluru bagian samping. Setelah peluru dipegang dengan baik, letakkan pada bahu melekat di leher. Siku diangkat ke samping agak serong ke depan. Pada saat memegang badan, usahakan seluruh badan rileks, tidak kaku, dan tangan dan lengan yang lain membantu menjaga keseimbangan. Baik, kita bahas satu-satu. Di sini kita akan membahas teknik dasar tolak peluru. Jadi cara memegang pelurunya tidak diletakkan di telapak tangan seperti ini, tidak. Kenapa? Karena kalau kalian memegang bola seperti ini dengan peluru yang asli, bolanya akan rentan jatuh ke bawah. Karena kalian lihat tadi berat peluru itu sekitar 6-7 kilo untuk putra dan untuk putri 3-4 kilo. Untuk mensiasati itu, ada aturan bahwa memegang peluru hanya oleh jari-jari. Jadi ada jarak antara bola dan telapak tangan. Nih, terlihat ada jarak antara bola dan telapak tangan. Semua jari menggenggam si peluru tersebut. Ini pertama, teknik dasar untuk tolak peluru. Berikutnya, coba Ana dengan bola sekecil itu pengen lihat Bapak cara megang pelurunya. Tuh, itu yang pakai ujung doang gini Ana. Nanti perbesar lagi bolanya Ana. Ini dah. Pak, nanti dibikin lagi. Berikutnya, setelah memegang peluru kalian sudah benar, teknik awalnya adalah pada saat kalian tempelkan peluru tersebut di bawah kuping kalian. Dengan sikunya diangkat, tidak di bawah seperti ini. Sikunya diangkat sejajar dengan bahu. Tidak ke depan seperti ini, tidak di bawah seperti ini, tapi ke samping dan agak condong ke depan sedikit. Berikutnya, kalau di sini ada yang kiri, ada yang melempar dengan tangan kiri. Ada Pak Iqbal. Iqbal, kamu kidal Iqbal? Iya, kidal Pak itu Pak. Iya Pak. Oh. Luar biasa. Kamu berarti ngangkat gas pakai tangan kiri terus Iqbal. Kalau yang pegangannya tangan kanan,
posisi kaki, satu kaki itu ada berada di depan kaki kiri kalau kalian pegangannya tangan kanan. Kebalikannya, kalau untuk Iqbal karena megangnya kiri, berarti kaki apa Iqbal yang ada di depan Iqbal? Kaki kanan, Pak. Betul sekali, kaki kanan yang ada di depan. Nah, di sini kita menggunakan gaya ortodoks atau menyamping, tidak ke belakang. Lihat di gambar juga menyamping. Satu kaki di depan dan satu kaki lagi ditekuk ke arah belakang. Ini untuk awalan tolak peluru. Sampai sini ada yang ditanyakan, anak-anak? Sudah paham? Kenapa harus di bawah telinga, Pak? Kenapa harus di bawah telinga? Karena pada saat melempar, karena bolanya berat, kalau kalian simpan di depan jidat seperti ini bahaya, yoga. Jadi harus ada di bawah telinga. Pada saat kamu ancang-ancang seperti di gambar, kaki kiri kamu di depan, kamu bisa menahan si bola yang berat tersebut ke leher kamu. Nggak mungkin kamu nempel di bahu juga gini kan, susah melemparnya. Jadi harus ada di bawah telinga, gitu yoga. Paham yoga? Paham, Pak. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Pak, Kenapa dulu? Pak, kenapa keteknya harus dibuka, Pak? Malu, Pak. Kamu emang nggak pakai baju, ketek dibuka malu. Pakai baju kan dulu. Kenapa Pakai, harus Pak, malu? tapi tidak pede, Pak. Kalau misalkan sikunya kamu tekuk ke bawah, pada saat melakukan lemparan itu rentan akan melakukan gerakan melempar, bukan menolak. Kalau misalkan hanya seperti ini, pasti gerakannya ada lecutan dari si pergelangan tangan. Dan jatuhnya bukan tolak, tapi melempar. Makanya pada saat ditempel di telinga, si tangannya harus dibuka. Yang namanya tolak itu hanya menggunakan dorongan dari siku yang tadinya ditekuk dan diluruskan. Dan bolanya langsung dilepaskan. Jadi alasannya itu dulu. Paham? Paham, Pak. Ada lagi? Pak, izin bertanya, Pak. Kenapa Husnul? Itu kenapa, Pak, badannya harus miring, nggak menghadap ke depan tuh? Kan bisa juga sebenarnya menghadap ke depan, langsung tolak aja. Ya, kenapa itu harus miring, Pak? Kenapa harus miring dan menghadap ke belakang? Karena tadi dari pengertiannya saja, tolak peluru adalah untuk menolak peluru sejauh-jauhnya. Kalau kamu hanya langsung di depan, kamu tidak akan memiliki tenaga untuk melempar peluru tersebut sejauh mungkin. Coba nanti kamu bisa praktikkan sendiri. Kalau kamu posisinya langsung berada di depan seperti ini, dan posisi kamu yang ada di belakang dulu, akan jauh mana lemparannya? Pasti lemparannya akan jauh pada saat yang si posisi badannya mengarah ke belakang. Paham, Husnul? Oh iya, sebagai ancang-ancang ya, Pak? Nah iya, sebagai ancang-ancang atau sikap awalan. Ada lagi? Sudah paham ya? Baik, kita lanjut. Ini yang tadi sama seperti yang dijelaskan, seperti gambar yang pertama. Berikutnya cara menolak peluru dan sikap akhir. Sekarang Bapak minta tolong. Nur, udah ada belum Nur? Apa masih di luar? Saya udah bergabung, Pak. Dari mana kamu Nur baru gabung? Saya habis BAB. Aduh, nanti izin dulu Nur ya, ke Bapak. Baik, silakan Nur, tolong dibacakan cara menolak peluru dan sikap akhir. Baik, Pak. Teman-teman, mari kita perhatikan cara menolak peluru dan sikap akhir. Yang pertama, bersamaan dengan memutar ke arah tolak siku, ditarik serong ke atas, ke belakang, atau ke arah samping pinggul dan pinggang, serta perut didorong ke depan, agak ke atas, ke arah tolakan. Dagu agak diangkat, pandangan ke arah tolakan. Lalu yang kedua,
Pada saat dada menghadap ke arah tolakan, secepatnya peluru ditolakkan sekuat-kuatnya ke atas, ke depan, ke arah tolakan, bersamaan dengan bantuan tolakan kaki kanan dan melonjak seluruh badan ke atas serong ke depan. Lalu sikap akhir setelah menolak, kaki yang digunakan menolak diturunkan dengan lutut agak dibengkokkan. Lalu kaki kiri diangkat belakang lurus dan rileks. Badan condong ke depan agak miring ke samping. Lalu yang terakhir, tangan kanan dan siku agak dibengkokkan berada di depan sedikit, agak ke bawah tangan atau lengan kiri rileks lurus ke belakang untuk menjaga keseimbangan. Nah, di sini cara melakukan menolak peluru dan juga sikap akhirnya. Kalian kalau bingung membacanya, di sini sudah ada gambarnya. Posisi awal yang tadi, si kakinya dijauhkan ke depan, kaki kiri kalian, kecuali Iqbal. Iqbal karena kidal, dia menggunakan kaki kanan. Si kaki kiri dijauhkan, dan pada saat kaki kiri nempel di tanah atau di lantai, bersamaan langsung ditolak pelurunya. Dan sikap akhirnya nanti si kaki kanan kamu berada di depan, seperti gerakan melangkah. Itu sikap akhirnya. Jadi runtutan dari atas yang tadi dari awal memegang bola atau memegang peluru dengan cara menggunakan jari-jari kalian dan ada rongga, berikutnya ditempelkan di bawah telinga dengan siku dibuka. Berikutnya menghadap ke arah belakang si kaki kanan dan si kaki kiri ada di depan. Dan pada saat kalian akan mengeluarkan peluru, kaki kiri dilangkahkan sejauhnya ke depan dan langsung diikuti gerakan menolak si pelurunya. Dan disusul dengan si kaki kanan kalian mengarah ke depan. Sampai sini paham? Ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Coba, kalau tidak ada yang bertanya, Bapak yang nanya. Tamam. Tamam ada Tamam? Ada Pak. Tamam, coba kamu jelaskan dari awal. Dari awalan, dari teknik menolak dan sikap akhirnya seperti apa, Tamam? Tadi saya nggak masuk Pak ya. Tamam, jangan diulangi lagi, Tamam. Iya Pak, maaf Pak ya. Udah nilai kecil, kamu nggak masuk, Tamam. Iya Bapak Pak. akan kasih nilai kamu nanti di akhir, Tamam. Iya Pak, maaf Pak. Baik, coba Henry ini kayaknya yang paling ngerti tolak peluru, Henry. Ya Pak. Henry coba jelaskan Henry, biar Tamam tahu Henry. Cara-caranya Pak ya? Iya. Yang pertama itu cara memegang peluru, kita pegang dengan tangan dominan. Kalau yang tidak kidal berarti tangan kanan, yang kidal tangan kiri. Terus memegangnya tidak di telapak Pak, jadi ada rongganya. Setelah dipegang itu diletakkan di bawah telinga. Di bawah telinga. Setelah diletakkan di bawah telinga, siku jangan di bawah tadi kalau kata Bapak ya, jangan di bawah tapi agak dibuka atau serong ke depan ya. Lalu di badan kaki yang menumpu itu sama dengan tangan itu, kaki misalnya kaki kanan, ntar kaki kirinya itu ke belakang badan gitu Pak, kaki kirinya. Nah, setelah itu kaki kirinya mengambil ancang-ancang sambil kaki kanannya ke arah depan yang sudah muter itu sambil menolakkan peluru. Betul sekali. Tamam gimana, paham Tamam? Hilang lagi aja ini Tamam, bandel banget orang. Baik, yang lainnya sudah paham kan apa yang dijelaskan oleh Bapak dan juga Henry? Tadi Henry udah bagus menjelaskannya. Mungkin apa masih ada pertanyaan? Jika tidak ada, Bapak akan menampilkan videonya. Kalau dari tadi kamu hanya melihat itu masih sulit membayangkan. Bapak punya video pembelajarannya tentang tolak peluru. Bentar.
Sudah lihat anak-anak? Sudah, Pak. Udah Pak, udah muncul Pak, udah muncul. Silakan perhatikan baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini adalah tolak peluru. Tolak peluru adalah salah satu cabang olahraga lempar dalam atletik yang dilakukan dengan cara menolak atau mendorong peluru yang terbuat dari logam sejauh mungkin dari titik lempar menuju titik pendaratan menggunakan teknik tertentu. Yang pertama adalah cara memegang peluru. Jari-jari direnggangkan, peluru diletakkan pada telapak bagian atas tangan. Ya, ini ada ruasnya membentuk cekungan. Jangan memegang peluru atau meletakkan peluru di tengah-tengah telapak tangan, nanti pelurunya bisa jatuh. Pegang peluru, tempelkan di bawah telinga, siku buka ke samping, sejajar dengan bahu. Kalian harus bisa membedakan gerakan tolakan dan gerakan lemparan. Ini adalah gerakan tolakan. Siku dibuka ke samping dan dorong peluru ke depan. Dan ini adalah gerakan lemparan. Kalau siku menghadap ke depan atau siku tidak dibuka ke samping, otomatis nanti gerakannya adalah gerakan lemparan. Latihan selanjutnya adalah dengan menggunakan sudut tolakan. Kaki dibuka, rendahkan lutut kaki kanan, posisi badan ke samping, putar badan ke depan bersamaan tolak peluru ke depan. Kalau siku menghadap ke depan, tidak dibuka ke samping, nanti otomatis gerakannya adalah gerakan lemparan. Yang pertama adalah gaya ortodok atau gaya menyamping. Pegang peluru, letakkan di bawah telinga, sikunya dibuka ke samping, merendahkan lutut kaki kanan, condongkan badan ke depan. Selanjutnya, gerakan untuk menjaga keseimbangan. Kaki kanan sebagai tumpuan, lompatkan ke samping dan secara bersamaan. Ayunkan kaki kiri ke samping dan letakkan lurus. Posisi lutut kanan masih rendah. Sudut tolakan 45 derajat. Putar badan ke depan dan tolak peluru ke depan. Dan selanjutnya adalah gerakan lanjutan. Kaki kanan berpindah ke depan sebagai tumpuan. Gaya kedua adalah gaya O'Brien atau gaya membelakangi sudut tolakan. Pertama. Baik, sudah paham kan anak-anak? Setelah kalian melihat video tersebut, Bapak ingin kalian mempraktikkan dengan bola yang ada di sekitar kalian.
Kalau yang tadi Ana pakai bola kecil, coba Bapak pengen lihat praktek ini gimana pakai bola kecil itu. Husnul, kamu jangan makan aja Husnul. Kita lagi belajar Husnul. Bapak. Kalau minum dipersilahkan, tapi tidak untuk makan. Paham ya yang lain ya? Jangan ada lagi nih yang kayak Husnul nih. Contoh tidak Iya, baik Pak. nih Husnul. Pak. Paham, Pak. Baik, sekarang coba kalian praktikan gerakannya sambil duduk dulu, tidak usah menggunakan kaki. Yang penting kalian tahu teknik awalannya. Pertama adalah memegang bolanya tidak ditempel ke telapak tangan. Dan yang kedua, bolanya ada di bawah telinga. Lulu gede banget bolanya Lulu. Hampir kayak kepala kamu itu Lulu. Nggak ada lagi, Pak. Adanya ini di gua-gua. Iya bagus dulu. Terima kasih atas usahanya. Ana mana bolanya nggak kelihatan Ana itu. Megang kupingmu kan kamu. Baik, gerakan kedua sikunya diangkat sejajar dengan bahu. Dan gerakan berikutnya silakan dorong bolanya ke arah depan. Didorong, bukan dilempar. Bagus sekali. Husnul, kenapa bolanya masih nempel Husnul? Bingung Pak, dulu posisinya. Iqbal, kamu kenapa tawa-tawa Iqbal katanya kidal? Coba Iqbal kasih contoh yang kidal Iqbal. Yang lain kan udah kanan semua nih. Bapak pengen lihat yang kidal. Bagus Iqbal. Coba tolong sekarang kalian di posisi berdiri. Kalau kalian bisa terlihat semua bagus, kalau nggak bisa juga nggak apa-apa. Silakan di posisi berdiri. Bapak pengen lihat juga gerakan kakinya seperti apa. Baik, silakan bersama-sama sekarang. Diangkat dulu bolanya. Pelurunya diangkat dulu pelurunya. Pelurunya diangkat dulu. Yang kedua ditempelkan di bawah kuping. Yang ketiga, kaki kiri kamu maju di depan. Dan si kaki kanannya ditekuk. Berikutnya, coba dorong bolanya dilepaskan ke depan. Dorong. Baik. Cukup. Yoga sama Rifki kemana ini Yoga? Rifki? Kok tidak ada yang nggak kelihatan nih? Husnul udah cukup Husnul. Semangat banget Husnul. Hadir, Pak. Husnul lupa cicilan, Pak. Maaf nih, Pak, lagi anak. Iya Yoga, nggak apa-apa Yoga. Kamu yang kecil udah punya anak Yoga. Itu adik ya? Adiknya cantik banget. Oh iya, maaf. Adik. Oh adik, tadi katanya anak. Kaget Bapak. Anaknya Mama. Oh iya benar. Husnul kemana lagi Husnul? Kamu hilang-hilangan aja Husnul. Baik, nanti Bapak akan memberikan lembar kerja atau soal-soal untuk kalian. Sebelum Bapak memberikan soal, mungkin ada yang masih belum mengerti tentang materi yang Bapak sampaikan tadi. Silakan ditanyakan kembali. Edward, paham Edward? Paham. Nah, Ana. Kenapa Ana? Bapak izin bertanya boleh nggak Pak? Boleh. Pak, biar pelurunya jauh gimana caranya Pak? Biar pelurunya jauh, yang tadi ancang-ancang yang kalian lakukan, itu kalian melakukannya seserius mungkin. Dan yang tadi kaki kiri yang ada di depan tuh, kaki kiri yang ada di depan pada saat mau melemparkan, kamu dorong sejauh-jauhnya si kaki kiri tersebut ke depan. Dan pada saat nempel di tanah, kamu langsung menolak dan mendorong si pelurunya dengan kekuatan siku kamu. Langsung diluruskan ke depan dan dibantu dengan dorongan kaki kamu. Itu biar bolanya jauh.
Jadi melakukan dari awalan, dari menolak sampai sikap akhir itu mempengaruhi seberapa jauh peluru yang akan kamu lemparkan atau kamu tolakkan. Paham, anak? Siap, Pak. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Husnul, paham Husnul? Iya Pak, aduh sempat nge-freeze ini. Gimana Waktu Pak? apa alasan kamu makan lagi? Jangan makan aja Husnul, badan kamu udah gede itu. Enggak Rifki, Bapak. silakan Rifki. Ya, Pak, makanya Iya, kenapa Rifki? untuk melempar tolak peluru, apakah cuma dengan gaya menyamping aja? Ada lagi nggak Pak selain gaya menyamping? Kamu nggak merhatiin Rifki. Tadi udah dijelasin di Ya, soalnya tadi Bapak Rifki. sinyalnya putus-putus Pak tadi. Baik. Di tolak peluru ini ada dua gaya. Ada gaya menyamping atau yang tadi kita lakukan, gaya ortodoks namanya, atau gaya menyamping. Satu lagi ada yang namanya gaya obrain. Gaya obrain itu yang membelakangi. Tapi tidak kita pelajari hari ini, kita hanya mempelajari tentang gaya yang menyamping. Jadi gayanya ada dua, Rifki. Paham, Rifki? Oh gitu ya Pak. Jadi obrain itu menyamping, ortodoks itu membelakangi. Kebalik. Kebalik Rifki. Obrain itu yang membelakangi, Rifki. Oh iya. Kamu jangan kecicilan Husnul ya. Kamu minggu depan jangan kecicilan lagi Husnul. Pak, besok saya pindah semuanya Pak. Jangan bareng Husnul Pak. Gak kedengeran, kamu ngomong di kolam renang bukan? Kayak orang tenggelam suaranya, gak kedengeran. Baik, masih ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, kita cukupkan pembelajaran kita hari ini karena waktunya juga sudah habis. Minggu depan kita akan coba mempraktikkan hasil dari kalian yang nanti akan divideokan. Itu akan menjadi penilaian psikomotor untuk si teknik tolak peluru ini. Baik, Bapak ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Bapak bukan memarahi kalian tadi. Bapak tidak, bukan berarti Bapak tidak suka terhadap Husnul. Bagus sekali Husnul, karena olahraga itu harus aktif. Mungkin cuma, ya jangan terlalu berlebihan lah. Ya, nanti bisa ditahan-tahan Husnul, oke? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.